Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginformasikan laporan keuangan kuartal 4 Antam ya, kita review nih, dimana laba 2023 nya tuh amblas ya. Padahal di kuartal 3 tuh masih ada kenaikan laba bersih ya, sekitar 8% ya dibandingkan kuartal 3 2022 nih. Nah, apakah dengan begitu buyar ya harapan akan mendapatkan dividen jumbo dari Antam? Nah, mari kita bahas di video kali ini ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin menginformasikan beberapa video ya yang mungkin berguna untuk teman-teman ya, terutama video-video tentang prediksi dividen dari saham-saham yang sering membagikan dividen jumbo ya, dan mulai dari yang batu bara di sini ya, sisi kiri lalu ada Telkom, MPMX, Astra, maupun ada salah satu emiten Bajan ya, yang dimana laba bersihnya naik cukup signifikan di tahun 2023, sekaligus 10 saham dengan dividen yield terbesar ya 5 tahun terakhir itu saya bikin listnya di video ini. Jika teman-teman berminat, silakan nanti linknya cari di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel Investor Jelata. Oke, sebelumnya juga ya, 2 bulan lalu saya melakukan review laporan keuangan kuartal 3 dari Antam ya, dan juga sekaligus mereview ya bisnis nikel dan juga rencana Antam yang akan bekerja sama dengan pihak mana tuh, Cina kalau nggak salah ya, yang akan membuat ya pabrik baterai ya. Jadi terintegrasi pabrik nikel, lalu nikel dipakai untuk baterai gitu. Jika teman-teman ingin melihat ya profil bisnis ya dan diversifikasi bisnis dari Antam, bisa cari video ini ya, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, ini adalah kepemilikan saham dari Antam, di mana ya Mind ID itu menguasai 65% dari saham Antam dan masyarakat sekitar 34% ya. Dan juga ada direktur, dua orang direktur yang memiliki saham di Antam ya. Dan komposisi lokal asingnya di sini ya, dari yang dipegang oleh masyarakat tadi ya, 21%-nya dipegang oleh lokal dan 13%-an itu dipegang oleh asing ya. Dan ini adalah laporan keuangan akhir tahun ya, full year 2023 dari Antam, bisa kita di sini. Penjualannya turun 10,63%, lalu beban pokok penjualan bisa ditekan ya, bisa diturunkan sebesar 7,92%. Tapi itu tidak menolong nih. Laba kotornya tetap turun ya, sekitar 23% nih. Lalu setelah dipotong dengan beban administrasi, beban penjualan dan marketing, itu laba usahanya turun menjadi 33,62%. Dan laba bersihnya itu ya menjadi minus 19% ya. Nah, kenapa dari 33% bisa naik ya, berarti ya jadi hanya minus 19%? Itu karena pengaruh terbesarnya ada di sini nih ya, ada keuntungan dari pelepasan entitas anak ya. Jadi dia ada menjual saham di perusahaan anaknya ya, beberapa sekian persen ya. Nah, itu terkait juga dengan ini ya, anak usaha yang dilepas ketika dia membuat kerjasama tadi ya, yang untuk membuat pabrik baterai ya, itu dia ada melepaskan beberapa sahamnya ke rekannya gitu ya. Jadi silakan teman-teman simak video yang tadi ya, yang saya buat 2 bulan lalu, untuk bisa mendapatkan informasi ya sistem kerjasama dengan pihak Cina itu yang untuk bikin pabrik baterai itu bagaimana. Bisa simak detailnya di video yang tadi saya sudah tampilkan di awal ya. Oke, nah kita bandingkan ya dengan kuartal 3 ya, karena kan saya bilang di kuartal 3 lalu sebenarnya laporan keuangan udah sangat bagus ya. Karena nah ini laporan keuangan kuartal 3-nya ya, itu laba bersihnya naik tuh 8,45% ya, walaupun penjualannya turun ya. Bisa dilihat sini laba kotornya naik 1,9%, lalu laba usahanya naik 22% gitu ya. Bisa dilihat sini, kalau di akhir tahun ini kan bisa dilihat ya, laba kotornya aja udah turun tuh ya 23% ya. Lalu laba usahanya makin turun lagi 33%. Nah, kalau di sini malah laba kotornya 1%-an doang, laba usahanya naik ya, jadi 22% ya. Nah, itu berarti ada ini ya, di kuartal 4 ini tuh beban usahanya tuh ada kenaikan yang cukup tinggi pasti ya, sehingga membuat laba usahanya tergerus gitu ya. Nah, ini ya, di kuartal 4 bisa dilihat ya earning per share-nya ya, dimana di kuartal 1 sampai kuartal 3 tuh rata-rata
ya 50-an, 30-an. Nah, sekarang kuartal 4 tuh hanya 9,53 rupiah ya. Jadi bisa dibilang ya ambles lah ya kuartal 4 ini. Itu juga ada ketolong tadi ya yang dapat penghasilan 571 miliar dari yang penjualan entitas tadi tuh ya. Kalau nggak ada itu lebih ambles lah gitu kayaknya earning per share dari Antam ya di kuartal 4 ya. Nah sekarang kita lihat ya penjualan sepanjang tahun 2023 ya, itu penjualan emasnya memberikan sumbangsi ya 63,6% dari total pendapatan Antam. Lalu posisi kedua adalah biji nikel, yang ketiga adalah ferronickel ya. Dimana bisa dilihat di sini penjualan emasnya turun 17% ya. Nah biji nikel nih yang naik ya, naiknya signifikan sekali ya 60,8%. Sedangkan untuk ferronickelnya turun 33%. Oke, jadi di tahun 2023 tadi berapa? 3 profitnya lupa saya. 3 triliun ya, 3,07 triliun ya. Oke, 3,07 triliun. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan tahun lalu memang turun banyak ya. Karena kan di tahun 2022 tuh 3,82 ya. Dan sekarang menjadi 3,07 triliun saja. Tapi kalau kita lihat dengan historis dari tahun 2016 sampai 2021 tuh itu 3,07 triliun itu udah termasuk tinggi ya, karena sebelumnya dia nggak pernah sampai 2 triliun pun belum pernah tuh ya. Jadi ya sebenarnya cukup bagus ya, tapi karena 2022-nya itu sangat tinggi sekali, makanya terlihat di 2023 itu kelihatan jelek ya, karena turun dari 3,8 ke 3,07 gitu. Padahal kalau kita lihat historinya 3,07 itu tinggi sekali ya. Oke, sekarang kita masuk ke rasionya. Kita bandingkan dengan beberapa emiten yang bergerak di emas ya, dan juga nikel ya. Walaupun di sini ada timah ya, saya masukin aja lah, sama-sama BUMN mineral ya gitu ya. Oke, bisa lihat sini earning per share dari Antam tuh 128 ya, kedua tertinggi ya, dia hanya kalah dari Inco. Lalu PR-nya 12,49, ini termasuk ya lumayan lah ya, dibandingkan di sini ada TINS maupun MDKA yang malah minus nih ya, karena perusahaannya merugi ya. Apalagi TINS ini yang lagi rame nih karena ada kasus korupsi lah, beberapa orang ditangkap, belasan orang malahan kalau nggak salah ya. Oke, dan di sini si Harta ya, HRTA yang paling kecil nih PR 5,87. Untuk PBV juga si Harta ini yang paling kecil ya 0,91, dan Antam tuh 1,23 ya. Tidak terlalu tinggi ya, tapi tidak terlalu rendah juga ya, karena di sini yang tinggi itu ada Arci dan juga NCKL ya. Untuk TINS dan NCKL nih laporan keuangan kuartal 4 itu belum rilis ya, jadi masih berdasarkan data kuartal 3 yang disetahunkan ya. Lalu untuk ROE Antam cukup besar ya, 15% ya. Dia kalah dari NCKL dan juga beda tipis dengan HRTA ya. Tapi ROE dari Antam ini lebih tinggi daripada Inco ya. Untuk DAR juga dia termasuk rendah ya, walaupun tidak serendah Inco ya, yang hanya 0,14 ya. Jadi yang ya Antam berarti yang kedua terendah ya, 0,37. Jadi ya cukup aman lah Antam ya, dengan hutang yang tidak terlalu besar, lalu PBV hanya 1,23, PR 12, dan ROE-nya cukup besar ya, 15% ya. Dan untuk dari average sektor subsektornya apa nih, mineral ya, sektor basic material ya, tiba-tiba saya lupa nih. Sektor basic material bisa dari sini PBV-nya rata-rata tuh di 2 kali ya. Berarti PBV dari Antam masih di bawah rata-ratanya, tapi PR-nya rata-rata tuh 11,77 dan Antam sedikit di atas rata-rata PR sektor basic material ya. Lalu ROE-nya rata-rata 7,76. Nah, ini ROE Antam berarti cukup jauh di atas rata-rata sektor material ya. Oke, sekarang kita masuk ke historis PR-nya ya, di mana rata-rata 5 tahun terakhir tuh di 29,53 ya. Lalu PR saat ini ya, data yang benar yang ini ya, karena ini yang berdasarkan kuartal 4 nih, di 12,49 ya. Sedangkan yang 9,51 ini masih pakai data kuartal 3 ya, karena Stockbit kayaknya belum mengupdate ya, karena memang laporan keuangan ini baru saja keluar nih. Oke, jadi intinya adalah
secara PER ya, historis ya, dia masih di bawah rata-rata PER 5 tahun terakhir, jadi kita masih bisa bilang ini under value. Lalu untuk PBV-nya ya di 1,91 ya, dan saat ini kan dia diperdagangkan di 1,2an tadi ya yang di tabel ya. Itu berarti berdasarkan PBV juga dia masih bisa kita asumsikan under value ya. Dengan book value saat ini di 1296,9 ya, jika kita asumsikan harga wajarnya itu adalah di PBV rata-ratanya ya di 1,91, maka harga wajarnya adalah di 2477 ya. Dan di hari Kamis kemarin 28 Maret dia antam closing di 1600, sehingga margin of safety-nya masih cukup besar ya, 54%, alias dia masih bisa kita bilang terdiskon 54% ya. Jika teman-teman merasa ini terlalu besar ya, teman-teman bisa asumsikan harga wajar itu di PBV berapa ya, apakah di 1,7 gitu ya, atau malah di 1,1, atau malah optimis ya dia bisa balik lagi ke 3 kali gitu ya PBV-nya ya, mungkin aja. Silakan teman-teman mengasumsikan harga wajarnya sendiri-sendiri. Oke, ini chart weekly dari Antam ya, dimana di harga tertingginya tuh sempat menyentuh hampir 4.500 ya, 4.400an ya. Itu udah lama sekali ya, tahun 2007 ya. Dan sempat berada di harga-harga sampai ini ya 300 di sini di tahun 2016 ya. Dan saat ini dia harganya di closing di 1600 tadi ya. Nah ini ya, ada beberapa gap ya. Gap di atas cuma satu sih ya, di 2740 yang belum ketutup, sedangkan gap yang di bawah ini sudah ketutup semua nih ya. 1565 ya udah ketutup di 2022, lalu gap yang 1425 baru saja ketutup di bulan Februari mungkin ya, ketika dia ada penurunan besar-besaran tuh ya. Nah ini ya, di Februari dia menyentuh 1425, jadi gapnya sudah ketutup ya yang di bawah, tinggal tadi gap yang di atas ya 2740. Dan ini coret-coretan sebelumnya, 2 bulan lalu saya bikin coret-coretan karena waktu itu masih sideways ya di antara 1600 sampai dengan 1810 nih ya, bahkan dia sempat 2 kali ya double top di sini di atas, dan sempat triple bottom juga di sini ya di 1600 ya. Ya jadi waktu itu saya bilang ya masih belum jelas ini arahnya, apakah akan naik atau malah turun tembus 1600 ya. Dan ternyata kenyataannya dia malah turun ya, turun cukup dalam nih dengan volume yang besar ya. Lalu setelah tembus si gap 1425 ini ya, dia ada mantul ya. Jadi saat ini dia mencoba naik kembali ya, tapi ya untuk amannya ya, kalau mau konservatif gitu cari aman ya, tunggu dia bisa tembus 1810 ini ya, untuk mengkonfirmasi kalau ada perubahan tren dari downtrend menjadi uptrend ya. Tapi kalau mau spekulatif buy ya silakan aja gitu ya, tapi ya resikonya ya dia bisa turun lagi nih ya ke sekitar 1400an ya. Rewardnya ya dia bisa naik ke 1800, silakan dihitung saja apakah resikonya sepadan dengan rewardnya ya. Dan kalau secara EMA bisa lihat sini ya, dia sempat secara short term dia uptrend ya, karena sampai melewati EMA 100-nya ya, tapi setelah itu dia turun nih, saat ini tertahan di EMA 50-nya ya. Tapi bisa lihat sini EMA CD-nya juga udah dead cross lah ya, kemarin ya dead cross ya. Apakah dia akan lanjut gitu ya? Berarti support berikutnya ada di sini nih ya. Silakan teman-teman cek ya. Di sini kan ada supportnya ya. Kalau ini tembus ya berarti dia bisa ke 1425 lagi gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dividen historinya, di mana 2 tahun terakhir itu dividen payout ratio-nya adalah 50% ya. Dan earning per share total 2023 itu sebesar 128,07 ya. Jadi kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya itu 50% ya. Ini mohon maaf nih, bukan 0,5 ya. 50% ya. Harusnya ini persennya saya hilangin ya, 0,5. Oke, maka dividennya adalah Rp64,03 dengan harga penutupan kemarin di hari Kamis itu 1.600, maka potensi dividen yieldnya 4% saja ya. Oke, sedikit di bawah bunga deposito yang 4,25 tapi cukup lumayan ya, 4% ya. Atau siapa tahu Antam akan memberikan dividen payout ratio yang lebih besar ya, maka potensi dividen yieldnya juga akan lebih besar.
Bagaimana menurut teman-teman? Oh ya, dia bagi dividen biasanya di bulan Juni ya, di 2 tahun terakhir ya, walaupun sempat di bulan April juga nih, di bulan ya. Jadi begitu informasi dari saya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Antam ini menarik untuk dibeli ya? Dari sisi dividen yieldnya sekitar 4%, tapi dari capital gainnya juga sebenarnya cukup menarik ya kalau dia bisa tembus si resistensi 1810 ini ya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman ya di kolom komen, dan sekali lagi jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya, dan jangan lupa untuk subscribe ya untuk yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.